Halo, perkenankan saya untuk berbagi terkait materi yang saya pelajari dari mata kuliah Manajemen Strategik Kepemimpinan pada periode pertama, terdiri dari 7 bab yang akan dibahas dari buku Thompson yang berjudul Crafting and Executing Strategy. Nah, pada chapter yang pertama, terkait apa itu strategi dan kenapa itu menjadi hal yang penting, ada beberapa hal yang akan dipelajari. Yang pertama adalah untuk memahami bagaimana suatu strategi perusahaan dan kenapa harus berbeda dengan kompetitor yang lain. Kemudian kita harus belajar mengenai sustainable competitive advantage, identifikasi 5 hal mendasar dari pendekatan strategi untuk berbeda dengan perusahaan rival. Kemudian bagaimana suatu perusahaan mempunyai strategi yang terus berubah dan apa bisnis model yang bisa menyesuaikan atas perubahan tersebut dan mengidentifikasi 3 tes untuk kemenangan suatu strategi. Di Thompson untuk figur yang pertama, ini ada identifikasi dari suatu strategi perusahaan, apa yang perlu diperhatikan. Jadi disampaikan ada pattern of action that define a company's strategy. Jadi apa saja action-action dari lingkar luar ini yang membentuk strategi. Ada di sini bisa sebagai 3 contoh adalah action to gain increase market share or profitability via lower cost. Itu lower cost nanti akan dibahas secara spesifik pada salah satu bab di Thomson juga. Ada juga action to strengthen market standing and reputation to the corporate responsibility and environmental sustainability programs. Ini terkait dengan hal yang sekarang sedang booming dibahas, ESG gitu ya, reporting, sustainability reporting juga sangat relate dengan perkembangan sekarang ini. Dan juga ada action to strengthen the firm's bargaining position with suppliers, distributors, and others. Ini adalah part dari Five Porters, Five Porters elemen juga yang nanti akan dibahas pada bagian lain dari Thomson. Nah, ada figur 1-2, di mana figur 1-2 ini menjelaskan terkait strategi perusahaan adalah campuran dari inisiatif proaktif dan juga penyesuaian secara reaktif. Nah, ini bisa dilihat pada dasarnya suatu strategi yang sekarang diimplementasikan oleh perusahaan atau yang telah direalisasi itu harus memperhatikan apa saja yang sudah ongoing, plus juga inisiatif yang baru diterapkan. Kemudian ada juga strategi baru yang muncul dari mengadaptasi dari perubahan-perubahan di sekitar, dan juga ada yang telah diabaikan ya, elemen-elemen strategi yang diabaikan. Nah, ini yang membentuk strategi suatu perusahaan pada kondisi sekarang. Minggu 1-3, ini dikenalkan Thomson ada konsep value price cost framework. Ini juga akan menjadi penekanan pada bab yang lainnya, di mana pada dasarnya eh, untuk suatu perusahaan goals utamanya adalah mencapai customer value yang lebih baik untuk produk-produknya. Dengan begitu, eh, ada tentang yang harus ada gap yang perlu disasar oleh dari perusahaan untuk mendekatkan produk price dengan customer value itu. Nah, tentang itu juga perlu diperbandingkan dengan unit cost gitu ya. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk bisa memproduksi suatu barang. Nah, ini yang kemudian gap ini lebih dikenal dengan profit formula juga ya. Kalau gap antara customer value dengan product price dikenal sebagai customer value proposition. Nah, selanjutnya kita beranjak pada chapter 2. Chapter 2 ini adalah bagaimana arah perusahaan. Arah perusahaan ini ditentukan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi. Di sini, Thomson memberikan materi-materi untuk pemahaman bagaimana suatu hal yang penting terkait dengan visi strategi untuk top manager agar mereka bisa mengarahkan tujuan perusahaan ke depan. Kemudian ada
penjelasan terkait pentingnya dari tujuan strategis dan juga tujuan finansial dan tujuan keuangan. Terus ada juga inisiatif strategi yang diambil pada berbagai level organisasi yang harus dikoordinasikan dengan baik. Dan yang keempat, ini adalah bagaimana mengakui atau menyadari bahwa perusahaan harus mengeksekusi strategi secara profisien atau bisa kita bilang sebagai efektif dan efisien dan memperluas dari peran dan tanggung jawab dari board of directors dari suatu perusahaan atau manajemen atau dari direksi untuk memantau proses manajemen strategi. Di figur 2, yang pertama ini ada 5 tahapan yang dijelaskan mulai dari membangun visi strategi, visi misi, dan core value atau nilai inti. Kemudian dilanjutkan ke step yang kedua untuk menentukan tujuan, step yang ketiga menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan uh, visi perusahaan. Kemudian tahap keempat adalah mengeksekusi strategi. Tahap kelima yaitu memonitoring, membangun, mengevaluasi dari kinerja dan menginisiasi penyesuaian-penyesuaian perbaikan yang kemudian itu kembali lagi direvisi apabila ada perubahan terkait dengan penyesuaian dengan actual performance dari perusahaan, changing condition, new opportunities, dan ada ide-ide baru. Nah, di tabel 2.2, ini Thomson menyediakan guidelines visi yang baik untuk dinyatakan gitu ya. Apa yang seharusnya dicantumkan dan apa yang tidak perlu dicantumkan. Yang dicantumkan contoh, be graphic, be forward-looking and directional, keep it focused, have some wiggle room. Kemudian untuk don'ts, don't be vague or incomplete. Don't dwell on the present. Don't use overly broad language. Don't state the vision in plan on uninspiring terms. Dilanjutkan lagi, ada be sure the journey is visible, indicate why the directional path makes good business sense, dan make it memorable. Nah, ini sebagai contoh, ya kita banyak slogan-slogan ya untuk mengingat suatu brand. Terus the don'ts adalah don't be generic, don't rely on superlative, and don't run on and on. Dari figur 2, Thompson menjelaskan bagaimana hierarki untuk menyusun strategi pada suatu perusahaan. Dari yang pertama adalah paling top corporate strategy. Ini diorkestrasikan oleh CEO dan senior eksekutif dalam suatu perusahaan. Turun yang sebenarnya ada two-way influence di antara turun menjadi business strategy ini oleh senior eksekutif dan semua lini bisnis, kemudian turun lagi ke functional area strategic within each business, ini diorkestrasikan atau diatur ya oleh heads of major functional activities atau bisa lebih dikenal sebagai direksi-direksinya di bawah direksi utama kalau pada perusahaan. Kemudian two-way influence lagi sampai ke bawah operating strategy within each functional area. Ini diorkestrasikan oleh brand manager, plan manager, level manager di bawah direksi yang secara spesifik bertanggung jawab pada area fungsional tertentu. Beranjak pada chapter 3. Chapter 3, Evaluating a Company's External Environment. Bagaimana kita akan membahas terkait lingkungan eksternal. Di sini Thomson menjelaskan beberapa hal, beberapa faktor yang mempengaruhi makroekonomi dari suatu perusahaan yang akan mempunyai signifikansi pada strategi perusahaan. Kemudian ada penggunaan analytic tools untuk mendiagnosa kondisi kompetisi dalam suatu industri perusahaan, kemudian merancang peta dari posisi pasar
pada industri rival yang menjadi acuan, kemudian menentukan apakah outlook dari industri itu menggambarkan perusahaan secara eh, cukup cukup attractive opportunities for growth and profitability. Jadi, apakah memang perusahaan cocok untuk berkembang dengan kesempatan yang diberikan dan ada potensi pertumbuhan dan profitabilitas. Berikut tiga, jelaskan bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk menganalisis situasi perusahaan untuk memilih strategi. Yang pertama adalah menganalisis dari eh, lingkungan eksternal dan kemudian ada analisis lingkungan dari internal. Gabungan dari keduanya akan membentuk suatu visi strategi di mana suatu perusahaan eh, tujuannya akan seperti apa. Kemudian mengidentifikasikan suatu opsi strategi yang dijanjikan oleh perusahaan dan memilih best business model dan strategi for the company. Nah, ini yang paling menarik dari chapter 3 dikenal sebuah istilah PESTEL, yaitu political, uh, economic condition, social cultural force, technological factors, environmental forces, and legal or regulatory factors. Ini semua adalah hal-hal yang mempengaruhi dari makroekonomik suatu perusahaan. Dan di dalamnya itu ada 5 elemen dari five porters ya. Baik itu dari company-nya sendiri, mohon maaf, mulai dari new entrants, buyers, producers of substitute products, suppliers, dan rival firms. Nah, ini yang dijelaskan Five Forces Model of Competition, a key analytical tool, di mana posisinya paling pertama adalah persaingan antar competing sellers, kemudian ada masuk dari sisi kanan buyers, kemudian kompetisi pressure stemming from buyer bargaining power, terus ada juga di sisi sebelah kirinya dari suppliers juga sama, competitive pressure, kemudian di atas dan di bawah ada lokasi firms in other industry offering substitute product, dan yang satunya adalah potential new entrants. Ini dikenalkan oleh Porter. Nah, figur 3.4 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dari rival. Dari yang pertama, dijelaskan rivalry among competing sellers di dalam sales yang satu industri. Nah, ini apa saja dijelaskan di sini. Figur 3.5 adalah faktor yang mempengaruhi dari ancaman pendatang baru atau new entrants. Nah, potential entrants ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebagai salah satu contoh, ada restrictive trade policy, strong network effects, high capital requirements, dan lain sebagainya. Figur yang 3,6 adalah untuk faktor yang mempengaruhi kompetisi dari substitute product. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi dari potential entrance ya. Restrictive trade policy ada, high capital requirements, strong network effects juga sama. Sedangkan untuk yang faktor yang mempengaruhi bargaining power of supplier dijelaskan salah satu contoh di mana kekuatannya akan bertambah apabila produk dari supplier atau jasanya itu dalam keadaan terbatas supply-nya. Kemudian apabila telah terdiferensiasi sangat berbeda pada market-market yang lain. Atau yang terakhir, industry members do not account for a big fraction of suppliers sale. Nah, disebutkan bahwa supplier bargaining power akan melemah apabila ada kondisi kebalikan dari yang tampil di slide ini.
Faktor yang selanjutnya dibahas dalam Thompson adalah terkait faktor yang mempengaruhi bargaining powers of buyers. Nah, eh, sama seperti yang tadi, disebutkan kondisi-kondisi yang membuat bargaining power dari buyer ini menjadi lebih tinggi apabila buyer demand is weak in the relation in industry supply. The industry products are standardized or undifferentiated gitu ya. Terus ada juga yang terakhir, product is undifferentiated or quality is not an important factor. Jadi apabila eh, barang-barang itu semakin banyak dari pembeli, di mana pembeli itu tidak terkhususkan secara produk, maka ini akan membuat kompetitif dari pembeli akan semakin eh, tinggi. Begitu juga sebaliknya. Value net. Di sini dijelaskan keterkaitan rantai nilai antar kelima pihak dalam five forces, di mana dari eh, supplier mempengaruhi. Sebenarnya mulai dari, ya benar, dari customer mempengaruhi complementers, kemudian mempengaruhi supplier, mempengaruhi competitors, balik lagi ke customers, dan the firm itself dia mempengaruhi dari customers dan suppliers. Bedanya adalah customersnya ya di sini. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terkait SWOT framework for competitor analysis. Nah, em, rival ini ada pergerakannya dan ada yang bisa dilakukan counter move. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dari pertama strateginya, bagaimana eh, perusahaan rival ini berkompetisi di saat ini, kemudian research and capability-nya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari perusahaan rival, kemudian asumsi apa yang dipercaya oleh perusahaan rival tentang dirinya sendiri dan industri dan tujuannya, dari tujuan strategi dan kemudian kinerjanya itu seperti apa dari perusahaan rival. Ini yang perlu diperhatikan dalam framework untuk menganalisis kompetitor. Beranjak pada chapter 4. Chapter 4 akan membahas mengenai evaluasi dari sumber daya, kapabilitas atau kemampuan, dan daya persaingan dari suatu perusahaan. Di sini, Thompson mengharapkan pembaca dari bukunya bisa mengevaluasi bagaimana strategi suatu perusahaan itu bekerja, kemudian menilai kekuatan perusahaan dan kelemahannya dalam eh, dalam kesempatan dan juga ancaman. Nah, ini akan membahas mengenai SWOT analysis, kemudian menjelaskan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan itu penting atau kritis ya untuk mendapatkan competitive edge over rival, dan memahami value chain activities mempengaruhi struktur biaya dan customer value proposition, dan ada comprehensive evaluation dari suatu situasi kompetisi yang bisa memandu manajer dalam mengambil keputusan yang penting eh, tentang apa yang akan dilakukan dalam eh, strategi ke depannya. Nah, di sini figur 4.1 mengidentifikasi komponen dari suatu single business company strategi ya. Dia belum terdiversifikasi yang nanti akan dibahas pada chapter selanjutnya. Nah, business strategy kita bisa lihat di lingkaran ini, the action plan for managing a single business, ada key functional strategy dari fungsional divisi-divisi atau bagian-bagian dari suatu perusahaan, baik itu melalui lead bank, teknologi, product design strategy, sampai dengan human resource strategy, finance strategy, semuanya mempunyai strateginya masing-masing. Nah, ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan
untuk merespon perubahan kondisi pada makroekonomi atau kondisi dari kompetisi dan juga industri, kemudian inisiasi untuk membangun competitive advantage berdasarkan lower cost, price relative to rival, kemudian ada better product or service, memastikan apakah ada perbaikan produk gitu ya, superior ability to serve a market needs or specific group of buyers. Ada juga effort untuk ekspansi atau menyempitkan suatu lingkup geografi, kemudian usaha untuk membangun secara kompetitif ya, partnership yang berharga dan juga aliansi strategik dengan perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Figur 4.2 inilah yang disebut dengan SWOT analysis, mengidentifikasi 4 komponen dan menarik kesimpulan dan mentranslasikan implikasinya dalam aksi strategi. Jadi yang pertama tentu mengidentifikasi kelemahan dan apa aset kompetisi yang bisa dimiliki oleh perusahaan, kemudian mengidentifikasi kelemahan dan juga defisiensi kompetitif, dan ada mengidentifikasi kesempatan pasar, kemudian identifikasi dari ancaman eksternal. Nah, ini kemudian bisa ditarik kesimpulannya seperti apa dan implikasinya untuk meningkatkan strategi perusahaan. Untuk menilai dari kekuatan kompetisi berdasarkan sumber daya dan kapabilitas dari perusahaan, dikenalkan ada total economic value, di mana ini kalau sebelumnya di chapter sebelumnya telah membahas mengenai value, price, and cost, komponen yang akan diperhatikan adalah value dan cost-nya. Ada perbedaan terkait value yang dipersepsikan oleh pembeli atas produk atau suatu jasa, dan itu ada biaya yang harus diproduksi oleh suatu perusahaan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, competitively superior resource and capabilities adalah aset strategi untuk bisa memproduksi suatu sustainable competitive advantage dengan potensi keuntungannya lebih besar. Dikenalkan juga FRIN. FRIN adalah 4 tes dari kekuatan kompetisi sumber daya kita. FRIN ini singkatan dari valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Maaf ya. V berarti apakah memang valuable, berharga atau tidak. R, apakah ini langka, sesuatu yang rival tidak miliki. I, apakah ini sulit untuk diimitasi, unimitable. Kemudian N, non-substitutable. Apakah memang sumber daya yang kita miliki ini tidak vulnerable ya, uh, dalam ya vulnerable maksudnya dalam ancaman substitusi tipe yang berbeda dari sumber daya dan kapabilitas. Figur 4.3 menggambarkan mengenai representatif gambaran dari suatu perusahaan value chain-nya, rantai nilai. Di mana ada beberapa primary activities dan cost, mulai dari supply chain management, operation, distribution, sales and marketing, service, sampai dengan profit margin yang terakhir. Karena itu adalah ending dari financial goals dari suatu perusahaan. Nah, support activities and cost-nya ini yang tersebar dalam beberapa area, semua area hampir memiliki ini melalui product research and development, teknologi and system development, kemudian ada human resource management, dan juga ada general administration yang sebagai supportingnya. Nah, di sini dikenalkan value chain system,
mulai dari supplier related value chains, berarti ini aktivitas, biaya, dan margin yang terkoneksi dengan supplier. Kemudian ada rantai nilai dari perusahaan itu sendiri di perform secara internally, yang tadi meliputi berbagai area fungsi dan juga supporting. Kemudian ada proses lanjutan untuk forward channel allies and strategic partners untuk melihat lagi dari perusahaan pihak eksternal apa saja yang terhubung. Kemudian endingnya adalah melihat rantai nilai itu pada buyer atau end user. Nah, di sini ada contoh dari weighted competitive strength assessment, di mana ada beberapa faktor yang dibobotkan nilai-nilainya mulai dari quality atau product performance sampai dengan customer service capability, itu di scoring. Kita bandingkan dengan rival kita, rival satu, rival 2, scoring dari 1 sampai 10, dikalikan dengan bobot yang ditimbang, sehingga kemudian kita bisa secara kuantitas atau kuantitatif untuk bisa menilai dari uh, competitive strength dari perusahaan maupun perusahaan rival. Beranjak pada chapter 5, start chapter 5 adalah Five Generic Competitive Strategy. Di sini, Thompson mengharapkan kita untuk memahami apa perbedaan dari Five Generic Strategy dan menjelaskan bagaimana strategi ini berfungsi dengan baik pada suatu kondisi daripada yang lain. Kemudian mengakui adanya major avenues for achieving a competitive advantage based on lower cost. Lower cost ini adalah salah satu dari generic strategy, dan kemudian identifikasi major avenue to competitive advantage based on differentiating a company's product or service offering from the offering of the rival. Nah, ini menjelaskan bagaimana perbedaannya dengan diferensiasi. Ini juga salah satu dari five generic strategy. Dan yang terakhir, bagian dari five strategy ini adalah atribut dari strategi best cost, yaitu gabungan dari low cost dan diferensiasi strategi. Nah, inilah yang menjadi five generic competitive strategy. Mulai dari yang pertama adalah broad low cost strategy, kemudian broad differentiation strategy, focus low cost strategy, focus differentiation strategy, dan best cost atau hybrid strategy. Ini memang melihatnya dari perspektif pertama cost-nya dan juga diferensiasi produknya. Gabungan keduanya dipaparkan dalam bagian ini, dan di tengah-tengah ada base cost strategy. Berdasarkan ini ya, tipe dari competitive advantage yang hendak diinginkan dan juga dari market target. Market target itu berarti melihat seberapa luas atau kecil yang hendak disasar. Kalau tadi tipe competitive advantage, apakah kita menginginkan eh, produk itu terdiferensiasi atau eh, lebih difokuskan. Opsinya seperti itu. Nah, cost driver ini adalah kunci dari untuk kalau di akuntansi manajemen lanjutan, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu biaya gitu ya. Bagaimana dia semakin besar atau tidak. Dari yang pertama, economic of scale, learning and experience, capacity utilization, supply chain efficiency, input cost, production technology and design, communication system and technology, communication system and information technology, bargaining power, outsourcing or vertical integration, incentive system and culture, itu semua adalah cost driver. Sedangkan untuk value drivers, untuk kunci dari
Diferensiasi ini ada mulai dari product features and performance, customer service, production, research and development, technology and innovation, input quality, employee skill, training and experience, sales and marketing, dan terakhir quality control process. VPC, Value Price Cost Framework, jika dibahas kembali, ada tiga pendekatan untuk competitive advantage, di mana di sini total economic value akan mempertimbangkan dua hal, yaitu customer value proposition, bagian dari gap antara value dengan price, kemudian company's profit formula, bagian gap dari profit dan cost. Nah, ini kalau dari average kompetitor eh, sebagai benchmark, kalau untuk low cost strategi berarti cost-nya akan berada di bawah, sedangkan value mungkin tidak akan dikejar. Sedangkan untuk differentiation strategi, dia lebih mengutamakan value-nya sehingga cost akan menjadi naik. Sedangkan best cost strategy adalah di antara tengah-tengahnya, menyeimbangkan antara komposisi value dan price sehingga price itu berada pada posisi yang tepat. Chapter 6 memperkuat dari posisi kompetisi dari suatu perusahaan. Langkah untuk strategi, timing, dan ruang serta operasi, ruang dari operasi. Di sini, Thompson menjelaskan terkait bagaimana untuk menyusun langkah strategi yang ofensif atau defensif, mengidentifikasi kapan untuk menjadi first mover, fast follower, atau late mover yang lebih baik atau lebih bermanfaat pada setiap kondisi dan situasi tertentu, menjelaskan bagaimana manfaat strategi dan resiko dari melakukan ekspansi perusahaan dalam lingkup secara horizontal melalui merger and acquisition, kemudian menjelaskan manfaat dan kerugian untuk menambah ruang lingkup perusahaan melalui vertical integration. Ada juga terkait dengan value chain activities tuh pada pihak luar, kemudian memahami bagaimana manfaat dan meminimalisir dari eh, hal-hal yang kurang baik dari aliansi strategis dan partnership. Maximizing power of strategy. Ini ada pilihan dari suatu pendekatan kompetisi dan untuk bagaimana memaksimalkan kekuatan strategi, baik dari yang pertama tadi offensive dan defensive competitive action, ada juga competitive dynamics and timing of strategic move, dan kemudian scope operation along the industry value chain. Memilih rival yang akan diserang gitu ya, best target untuk ofensif gitu ya, karena memang ini mau menyerang sehingga ada empat hal yang diperhatikan: market leaders that are in vulnerable competitive position. Jadi market leadernya dipastikan memang dalam posisi yang rentan untuk bisa digoyang dan bisa digantikan. Runner-up firms with weaknesses in area where the challenger is strong. Pastikan sumber daya memang eh, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan rival kita adalah kelebihan kita. Struggling enterprise on the verge of going under, dan kemudian small local and regional firms with limited capability. Ini untuk offensive attack. Dikenalkan juga terkait Blue Ocean Strategy. Nah, Blue Ocean Strategy ini adalah eh, ada dua terbagi pada dasarnya pasar, yaitu existing market dan juga ada Blue Ocean Market Space, di mana industri belum terbentuk, belum ada rival, belum ada pertumbuhan secara jangka panjang atau profit gitu ya, yang potensi dari suatu perusahaan sehingga
bisa menciptakan permintaan dari produk yang baru. Defensive strategy. Nah, ini untuk melindungi posisi pasar dan juga competitive advantage dari suatu perusahaan sudah established. Berarti tujuannya adalah dari defensif ini untuk menurunkan resiko perusahaan diserang, kemudian melemahkan dampak dari suatu serangan apabila itu terjadi, dan mengaruhi tantangan untuk to aim their efforts at other rivals. Manfaat dari integrasi vertikal strateginya. Nah, ini ada potensinya. Dari pertama, bisa add materially to firms' technological capability, kemudian strengthen the firm's competitive position, dan boost the firm's profitability. Untuk menciptakan aliansi strategi berjangka panjang dan hubungannya baik, maka faktor yang mempengaruhi dari aliansi ini adalah collaborating with partners that do not compete directly, jadi tidak face off dengan pesaingnya. Establishing a permanent trusting relationship harus berdasarkan kepercayaan. Kemudian continuing to collaborate using parties mutual interest. Memastikan semuanya ada hal kepentingan bersama yang memang sedang dituju. Beranjak kepada chapter 8, Corporate Strategy, Diversification, and the Multi-Business Company. Di sini, Thomson menjelaskan 5 hal. Yang pertama adalah bagaimana suatu diversifikasi itu ditujukan untuk meningkatkan shareholder value, kemudian diminta ada gambaran terkait related diversification strategy, bisa memproduksi cross business strategic fit yang eh, bisa mengantarkan pada atau menghasilkan competitive advantage, identifikasi persyaratan dan risiko dari diversifikasi, unrelated diversification. Kalau tadi ada related dan unrelated, terus ada analytic tools untuk evaluasi dari strategi diversifikasi ini. Yang terakhir, 4 strategi utama dari suatu perusahaan yang sudah terdiversifikasi untuk meningkatkan performanya. Ada 3 tes dalam membangun shareholder value melalui diversifikasi. Yang pertama, attractiveness test. Ini apakah memang keuntungan industri dan juga ROI-nya, return on investment, itu pada kondisi yang bagus atau lebih baik pada kondisi yang sekarang. The cost of entry test. Nah, ini perlu dilihat ada biaya nggak untuk memasuk sebagai gerbang untuk masuk, bisa menyebabkan delay or reduce the potential for profitability. Apakah ini berdampak pada keuntungan apabila kita memasuki suatu industri yang baru gitu. Method of test ini adalah menilai sinergi, stronger overall performance yang akan didapat apabila kita mendiversifikasikan lini usaha dalam suatu industri. 3 strategi dijelaskan terkait diversifikasi, yaitu related business, unrelated business, dan diversify into both related and unrelated business. Pendekatan untuk diversifikasi ini untuk bisnis yang baru ini bisa melalui akuisisi, kemudian internal new venture atau startup, atau yang terakhir adalah joint venture. Dan di sini figur 8 menjelaskan terkait dengan related business profit opportunities to benefit from competitively valuable strategic fit. Ada value chains yang bisa dihubungkan antara bisnis A dan bisnis B, di mana ada share or transfer valuable specialized research and capabilities
at one or more points along the value chains of business A and business B. Termasuk juga support activities ya, tidak hanya dari supply chain activities sampai dengan customer service. Ini semuanya ada keterkaitan. Dan itu akan lebih bagus kalau untuk related diversification. Sedangkan untuk diversification itu unrelated business, ini perlu evaluasi, akuisisi dari suatu bisnis yang baru, atau dari divestasi perusahaan yang existing untuk melepas satu unit gitu ya. Apakah yang pertama, can it meet corporate targets for profitability and return on investment? Bisa dipastikan lagi-lagi keuntungan dan ROI-nya itu sudah capai atau enggak dengan membuat lini usaha baru yang unrelated atau melepasnya. Is it in industry with attractive profit and growth potential? Perlu dilihat effectiveness-nya dan potensinya. Dan is it big enough to contribute significantly to the parent's firm bottom line? Ini terkait dengan selanjutnya unrelated diversification. Ada hal-hal yang perlu dipastikan. Pertama adalah demanding managerial requirements untuk unrelated, limited competitive advantage potential, the possible lack of cross-business strategic fit benefits, karena memang lebih cocok cross-business strategic fit strategic fit itu pada untuk related diversification dan monitoring and maintaining the parenting advantage. Related unrelated business portfolio combination ini bisa muncul dalam beberapa bentuk, dari pertama dominant business enterprise, di mana dia muncul sebagai one core function dari bisnis, kemudian narrowly diversified firm dalam suatu lini usaha yang terbentuk cuma dua atau lima. Terus ada broadly diversified firms, dia terbagi banyak jaring-jaringnya atau multi business enterprise dari unrelated, tapi sebenarnya dia ada relatednya. Ini kombinasinya seperti itu, sehingga menjadi jaringan lebih luas lagi. Lanjut, dari Thompson mengidentifikasikan 6 hal untuk mengevaluasi dari strategi diversifikasi. Pertama, effectiveness of industry dinilai. Kedua adalah competitive strength-nya bagaimana. Yang ketiga, evaluasi dari extent of cross-business strategic fit, khususnya apabila ini terkait dengan related diversification. Let's check whether firms research fit the requirements of its present business lineup. Pengecekan sumber daya, apakah memang sudah memenuhi persyaratan dari lini bisnis yang sudah ada. Dan kemudian perankingan, rank the performance, prospect of the business from best to worst, and determine alokasi sumber daya, prioritas sumber daya. Dan yang terakhir adalah penyusunan langkah strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ini adalah bentuk dari industry attractiveness, membagi dari relative market share sampai dengan profitability relative to competitors, dari skor 1 sampai 10, dikalikan dengan masing-masing importance weight-nya, dan yang paling the more intensely competitive an industry is, the lower effectiveness rating for that industry. Kalau bicara terkait dengan intensitas of competitors. Nah, ini ada competitive strength, mulai dari aspek relative market share, sampai dengan profitability relative to competitors, dibandingkan antara tiga bisnis pada industri yang berbeda-beda, di ranking sampai menunjukkan nilai seperti ini. Kombinasi dari keduanya akan ada 9 cell matrix yang menunjukkan industry attractiveness, competitive strength, gabungannya seperti apa, posisinya apabila industry attractiveness dan competitive strength-nya pada tingkatan yang tinggi, maka ini menjadikan ada alokasi sumber daya lebih banyak untuk lini usaha tersebut, begitu juga sebaliknya. Menjadi high priority for resource allocation, sedangkan kalau hanya yang
krem ini menjadi di mana dia industri attractiveness-nya kecil, competitive strength-nya juga kecil, ini menjadi prioritas terendah atau terbawah dalam pengoperasian sumber daya. Figure 8, 4, ini adalah identifikasi competitive advantage potential of cross business strategic fit. Ini melihat dari supply chain, melihat dari semua elemen-elemen dari supply chain ini apakah mempunyai kesempatan untuk berbagi atau mengkombinasikan dengan supply chain yang lain, elemen yang lain. Apabila semakin banyak, tentu akan menjadi semakin lebih bagus. Dan ini adalah figur 8.6 yang menjelaskan terkait 4 alternatif strategi diversifikasi. Jadi yang pertama, stick closely with existing business line up. Jadi masih tetap mempertahankan lini usaha yang sekarang bisa menggerakkan nilai ekonomi untuk pemegang saham. Kemudian broaden the diversification base ini berarti untuk mengakuisisi, menambah lagi lini usaha yang memang patut untuk ditambah melalui related, unrelated industry, kemudian diverse some business or and challenge narrow diversification base. Ini justru sebaliknya mendivestasikan mana yang ternyata setelah dievaluasi itu lemah, tidak mempunyai attractiveness atau tidak mempunyai strategi yang memadai terkait dengan resource grid. Kemudian yang terakhir adalah restructure the company's business line up through a mixed divestitures and new acquisition. Ini berarti ada restrukturisasi dari semua ini mempertimbangkan mana yang harus dilepas, mana yang kemudian harus diakuisisi. Itu tadi yang bisa saya jelaskan dari 7 pertemuan yang telah saya pelajari pada manajemen strategi kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Eh, Apabila ada yang kurang-kurangnya, mungkin lebih baik kita belajar langsung pada Thompson-nya, Bu, crafting and executing the strategy. Terima kasih.